Kau putuskan tali perkawinan kita. Kini diriku menjadi janda. Cakep. Kau putuskan tali kutangku. Junjungan. Mohon maaf ya. Besok audio men tolong dinyalain punya gua ya. Dari awal nggak nyala ya. Lo sekarang lo mau ngapain? Nyanyi. Nyanyi apa? Oh junjungan laka-laka. Banget gue. Udah latihan. Tadi beli. Coba gimana? Oh junjungan laka-laka. Hei, tolong hargai saya. Oh ya. Oh ya. Ya maaf Pak. Yuk kita mulai ya. Silakan duduk ya kamu VIP. Cek. Kurang cewek. Cek. Ya. Hari ini. Ya. Hari ini saya akan menjadi mediator. Mediator pasangan-pasangan yang mau bercerai. Untuk permasalahan yang ini, pasangan ini mau bercerai karena berbeda keyakinan. Yang cowok, dia yakin bahwa dirinya ganteng. Yang cewek nggak yakin kalau cowoknya ganteng. Sebenarnya dalam hal rumah tangga yang harmonis, suami istri harus saling belajar sabar. Suami pelit, istri belajar ngertiin. Suami jelek, ya istri belajar juga, belajar ngedit foto. Pakai filter. Karena rumah tangga yang baik itu satu ngomong, satu dengerin. Kalau rumah tangga yang enggak baik, dua-duanya ngomong, tetangga yang dengerin. Ini dia, saya akan menghadirkan pasangan-pasangan yang mau bercerai dan saya akan memberikan nasihat. Silakan masuk. Putuskan tali perkawinan kita. Kini diriku menjadi janda. Kini diriku telah berjiwa lagi. Kini diriku jadi persidangan. Tidak boleh ada yang berjoget ya, paham? Tidak boleh ada yang berjoget. Bapak joget-joget. Anda siapa namanya? Saya perkenalkan Bapak, saya Nasar SH. SH? Ya. SH panjangannya apa? SH itu apakah sarjana hukum? Bukan sarjana khobah, Pak. Oh, ya. Berarti ini yang mau cerai Bapak pengacaranya? Betul iya, sekali, Pak. Pengacaranya beda tapi. Apa, Pak? Pengacara ondek banyak acara. Bodoh. Ya sudah. Boleh saya duduk nggak, Pak? Boleh, silakan duduk. Ya. Silakan jangan melihat kepada saya. Tetapi saya ingin berkata kepada Anda. Ya. Kenapa rumah tangga Anda goyang? Apakah saat rumah tangga Anda goyang, Anda belum disawer? Justru itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Anda pengacara boleh jawab? Ya, mohon maaf, Pak. Ini rumah tangga, bukan biduan, Pak. Tapi kan emang rumah tangga gue emang lagi goyang. Tolong dong, Pak, Sabar. pencerahannya, Pak. Sabar. Coba boleh cerita. Boleh. Pak. Bagaimana? Kamu cerita aja. Begini, Pak. Bagaimana?
Saya tuh Pak, capek Pak. Kenapa? Selalu aja saya nungguin tiap malam, tiap hari, saban hari. Iya. Saya nungguin laki saya kagak pulang-pulang. Terus? Daripada saya ngegantung, lebih baik saya gugat Pak. Saya gugat Pak. Saya capek nungguin laki saya begini, kagak dinafkah-nafkahin. Memang klien saya mengadu. Klien saya mengadu bahwa dia sudah tidak nyaman dengan suaminya, Pak. Baik. Saya sebagai di sini yang tertua dan dituakan, saya ingin bertanya, kenapa Anda pakai kacamata? Siapa? Yang mana, Pak? Klien Anda? Saya jelasin Pak. Kenapa saya pakai kacamata? Coba tolong dijelaskan. Saya Pak bukannya begini, bukan karena saya passion. Kenapa Anda pakai kacamata? Saya nggak tidur Pak. Saya tidak tidur nungguin laki saya Pak. Baik, berarti Anda tidak bisa tidur karena laki Anda tidak bertanggung jawab, tidak pulang-pulang. Betul. Anda tidak dinafkahi lahir batin. Betul Pak. Bukankah begitu, Cek Eti? Cek Eti. Siapa? Saya kan bilang saya Nasar, Oh, SH. iya. Masa Nasar. Cieti? Baik, kalau begitu di sini saya tidak bisa Pak, Bapak hanya nggak nanya beli kacamatanya di mana? Ah, beli kacamatanya di mana? Kalau orang kan beli kacamata di Optik Melawai. kalau Ini kamu? Optik Melambai. Lumayan. Iya. Kalau begitu, saya tidak akan mendengarkan hanya satu pihak. Ya. Saya akan mendengarkan dari pihak laki-lakinya. Silakan masuk. Bagus ya? Permisi. Sebentar. Yang mulia. Saya sebagai yang mulia baru percaya. Saya percaya bahwa pesugihan itu ada. Yang mulia. Yang mulia. Jangan sembarangan ya. Ya. Ini adalah klien saya. Ya. Memang orangnya kecil tapi khasiatnya besar. Kamu pengacaranya? Iya. Oke, saya ingin bertanya dulu. Saya pengacara kamu. Kamu bukan, kamu dusta. Hah? Kamu pengacara pengangguran banyak acara ya? Oke. Kalau Nasar tadi bilang sarjananya SH. Iya. Sarjana Hobah. Nah, kalau kamu apa? Hah? Pak, dia cuma sarjana. Iya. Ah, cuma sarjana doang, aduh. Penonton. Kalau dia cuma sarjana, gelar saya master. Gelar kamu master? Iya. Master apa? Master of Ceremony. MC dong itu. MC dong. Master tuh lucu. Maaf. Oke. Sebentar. Aduh. Saya nanya, apakah benar ini adalah istri Bapak? Siapa dia? Gak kenal. Abang tega-teganya selama ini 2 tahun abang gak pulang-pulang. Ternyata ini alasan abang. Sabar. Saya ingin bertanya sama Anda. Saat Anda menikah sama dia, apakah ada wali nikah atau wali murid? Ayo, karena dia masih kecil. Aku wali kelas. Wali murid apa? Mengambil rapot, Ini masih Pak. kecil, ini masih kecil. Masa Ini masih kecil. wali nikah sama wali murid? Emangnya ngambil rapot wali murid? Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, awas ih. Maaf. Mohon maaf Pak. Ini saya kalau ngelepasin dia harus ada petir dulu Pak. Oh, toke kalian. Toke kalian. Silakan Anda menghormati persidangan. Silakan Oh iya, duduk. maaf yang mulia. Oke. Apakah ini Maaf. Kedudukan. Maaf. Hei, pengacara. Duduk sini ya. Kalau memang klien Anda tidak bisa duduk di sini, saya ambilin baby chair. Mau pakai baby chair? Jangan Pak, baby chair kan buat bayi. Ini kan bukannya bayi Pak. Emang ini di restoran. Ya sudah. Duduk. Oh, Yang pertama, lihat. Anda tolong sopan, tangan jangan taruh sini. Kaki.
Jadi bagaimana Pak? Ini yang klien saya mau bercerai. Dari pihak istri dan pengacara, dari pihak suami dan pengacara, saya harus memanggilkan ahli, saksi. Hah? Jadi bukan seksi, tetapi saksi. Saya kira dia mau bilang ini. Seksi, maka saya, hah? Silakan saksi untuk datang. Pengacaranya lenje amat ya. Oh, pakai pin. Dulu. Penonton! Dia gaya-gayaan pakai pin begini-begini. Emang pakai pin. Emang pakai pin? Gak pakai gak kan bisa dicolong. Jadi itu pin. Iya. Coba gimana? Coba pencetnya gimana? Nih. Oh, sidik jari. Pakai sidik jari. Baru. Hebat ya Pak. Iya Pak. Anda saksi. Iya Pak. Apakah Anda yang namanya siapa si Tomboy? Siapa nama kamu? Rini. Ini pekerjaan kamu apa? Pekerjaan kamu apa? Sedih. Saya itu ART di tempat rumahnya. Anda ART. Anda pernah melihat kalau majikan Anda ini suami istri mereka bertengkar? Iya Pak. Kalau seandainya baik. Kalau seandainya orang tua nonton di rumah mau ngomong apa sama orang tua? Kok gue yang peduli? Ya lagi, lu ngapain nangis sih? Lu ngapain? Apa? Yang ada kesaksian apa? Setiap mereka berantem Pak. Iya. Setiap mereka berantem selalu saya yang dipukulin. Emang iya? Emang iya? Tapi saya salah apa sama ibu? Akunya. Cep, aduh. Bisa enggak? Tolong ya. Anak saya habis diimunisasi jam berantem di sini. Ini anaknya. Iya. Saya pikir power bank. Saya punya buktinya Pak. Bagaimana mereka kalau berantem? Tuh, saya dipukul. Emang iya Pak? Siapa yang melakukan itu? Sebagai ibunya atau sebagai bapaknya? Saya boleh Tuh, lihat? Pak. Ini bukti. Sakit. Maaf. Kalau saya lihat sebagai hakim, ini bukan dipukul. Apa Pak? Disantet ini kamu. Gimana azab ya? Apa buktinya? Kamu punya bukti? Iya, saya juga punya videonya Pak. Mana? Mana? Supaya Bapak percaya. Coba. Ibu diam ya. Kamu yang diam. Lebih ibu-ibuan itu ya, Mas? Saya punya buktinya. Nih, ya. Mana buktinya? Cuma begitu doang. Sebentar. Kan? Itu suara saya, Bu. Ada Itu suara, kayak suara apa? Suara apa? Di grup WA saya. Iya. Yang indahnya berbagi. Ada berita-berita, ada berita-berita. Pertanyaan saya, itu yang melakukan pemukulan itu dari pihak suami atau pihak istri? Ayo. Siapa? Saksi. Siapa yang memukul Anda? Siapa yang memukul Anda? Jangan bohong ya, jauh Majikan jujurnya. wanita atau majikan laki-laki? Mereka berdua, Pak. Bisa-bisanya lo ya. Bikin ngarang cerita sendiri. Sebentar. Saya juga mendengar ada kisah. Apakah Anda sebagai asisten rumah tangga menyusui bapak, menyusui majikan?
Enggak. Karena dia masih kecil. Saya menyusui siapa? Saya enggak Pak, tapi kalau mereka berantem tuh kasar sekali Pak. Kasar gimana? Mereka kalau berantem kasar sekali. Mereka kadang-kadang kalau berantem suka lupa Pak. Lupa apa? Ya saya ini juga orang. Aku majikan kamu, aku bukan sayuran. Oh iya. Baik. Dari kesaksian ART sudah dinyatakan bahwa, saya tanya sekali lagi, apakah pihak wanita ingin bercerai? Ih, baru ih. Apakah Dia senang dia lagi mau cerai. apakah pihak wanita ingin bercerai? Enggak. Pihak laki-laki? Ayo Pak, sebelah sini Bapak Pak. siapa, Bapak? Anda siapa? Hei, ini Bapak pengacaranya siapa? yang asli. Oh, yang asli. Ini yang asli. Terus siapa? Oh, kalau saya cuma babysitternya dia doang. Saya pengasuhnya Daus. Kalau kayak gini pengasuh. Halo Pak. Kan gue bilang halo Pak. Saya tantenya Daus. Nah, ini kan lagi rame banget berita tentang Daus nih, ya. Sebelum kita tanya-tanya lagi, kita lihat dulu tayangannya ini dia. Ya. Ini kan memang rame nih, tapi kan kalau kita kan nontonnya kan hanya di infotainment atau potongan-potongan sosial media gitu. Ini pemberitaan udah sampai sejauh mana lagi sih ini perkembangannya? Terakhir itu kita dari pihak sana kan sudah menggugat ya Bang ya. Iya. Tapi kondisinya dari pihak sana yang tidak hadir di persidangan perdana padahal. Sedangkan yang dari kemarin itu yang istilahnya ngoceh-ngoceh, berkoar-koar, itu kan dari pihak sana. Tapi kenapa pas hari haknya gitu kan di pengadilan itu mereka malah nggak hadir gitu. Padahal di saat itu di dalam satu mobil di rombongan Daus gitu ya, itu semua melihat gitu. Dia tuh ada di tempat itu. Oke. Nah, sebenarnya nih maaf nih Us ya, maksudnya biar nggak simpang siur pemberitaan, kalau kita dengar secara live kan biar tahu semuanya. Emang sebenarnya apa sih permasalahan yang akhirnya menjadi meradang dalam sebuah konflik keluarga? Kalau setiap rumah tangga pasti ada konfliknya ya Om Iya. Gitu kan. Toh juga tinggal kita bagaimana cara mengatasinya, gimana kita untuk biar nggak ada yang namanya perpisahan, yang gimana agar rumah tangga tuh rukun kembali kan gitu. Daus pun juga kaget sebenarnya gitu kan, karena Daus ini jujur aja dalam sebulan ini emang istilahnya dikontrak sama Pak Wakil Wali Kota Serang, selalu nemenin beliau saat beliau acara gitu kan. Dan tiba-tiba dia nge-DM lewat Instagram bahwasanya bla 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 gitu kan. Terus Daus telepon, kenapa, apa maksudnya kan gitu. Bukankah kita waktu kemarin mediasi itu udah clear? Jadi kita tuh sempat mediasi Oma. Sempat mediasi 2 kali. Itu yang pertama kita udah clear tuh, nggak ada masalah gitu kan, bahwasanya juga emang clear udah. Terus sampai kita bikin surprise ulang tahun istrinya Ginanjar, 4 kawan gitu kan. Terus juga sampai adalah anak dari istilahnya kakak kita, teteh kita ya kan, ulang tahun pun juga ngerayain di sekolahannya gitu kan, di kelasnya juga nggak ada masalah gitu. Tiba-tiba itu ngoceh segala macam apa gitu kan. Pokoknya aku pengen ketemu, kamu pulang kapan segala macam. Terus dia cuma bilang, buat apa ngomong lagi? Kalau kita udah diomongin baik-baik lewat telepon. Daus kan bukan tipikal yang orang yang istilahnya udah diomongin terus masih mau ngomong lagi. Kok jadi kayak istilahnya berulang-ulang mulu gitu kan. Itu. Dan orang tua pun yang bahasanya orang tua Daus ikut campur dalam hal apa, nggak pernah ada gitu loh. Dan juga orang tua Daus pun sangat menyayangkan perihal ini gitu kan.
kenapa harus ada yang namanya perpisahan gitu lah, karena ya emang sebenarnya udah clear, semuanya udah clear, nggak ada masalah Oma. Gitu. Oke, sekarang kita tanya sama pengacaranya Daus nih ya. Bang, ini gimana sampai sekarang ini perkembangannya dari sisi timnya Daus sendiri? Ya, artinya sampai sejauh ini kan karena kemarin itu memang adalah sidang perdana, tetapi mereka tidak hadir, padahal di dalam suatu relas panggilan itu kan hadir tepat jam 9 pagi. Nah, kami sudah datang tepat waktu, namun sampai jam 11 itu mereka tidak datang, bahkan dipanggil secara berkali-kali oleh pengadilan, mereka tidak masuk ruangan. Padahal ada saksi mata yang melihat mereka sudah ada di lingkungan pengadilan. Sudah. Nah, sehingga pihak ketua majelis hakim pemeriksa perkara itu men-skor sampai 3 kali diskor. Nah, setelah ditentukan limit sampai jam 11 mereka juga tidak hadir sehingga dilakukan penundaan. Nah, ironisnya ketika kami sudah meninggalkan pengadilan, mereka baru sampai. Nah, menyatakan seolah-olah pengadilan salah. Kenapa tidak menunggu kehadiran mereka? Padahal sudah dipanggil secara patut, baik secara bersurat sebelumnya, kemudian di pengadilan pun juga begitu kencang mikrofon itu memanggil, mereka juga tidak masuk. Nah, bahkan kalau saya lihat kemarin itu ada statement-statement yang tendensius menurut kami ya, menyatakan akte akte kelahiran atas anak yang diperebutkan itu atas nama Daus segala macam. Tegas kami katakan itu tidak ada. Nah, yang sangat kami sayangkan di kubu sana, kenapa berasumsi sudah ditebar ke publik gitu. Mestinya mereka langsung cari dulu kebenaran atas apa yang mereka asumsikan ini, setelah ada pembuktian baru mereka buka ke publik. Ini kan belum ada sama sekali, hanya katanya-katanya. Dan kami juga menilai karena itu adalah produk Dukcapil, tidak mungkin seserampangan itu Dukcapil akan mengeluarkan. Dan Dukcapil pasti tahu resikonya, kan begitu, kalau memang itu dipalsukan dan ada. Tapi kembali lagi kami tegaskan total itu tidak ada. Nah, ini yang sangat kami sayangkan juga sikap daripada Selfie dan melalui kuasanya menyampaikan semacam itu. Jadi ada sejenis suatu skenario sengaja untuk merusak harkat martabatnya Daus ini. Nah, itu yang kami lihat ya. Dari mulai mereka masuk tanpa izin ke kantor hukum kami, kemudian melakukan gugatan namun mereka tidak hadir dalam persidangan, kemudian mereka berkoar-koar di luar. Nah, ini sangat kami sayangkan sebetulnya, karena ya sebagai pihak penggugat semestinya mereka lebih aktif daripada kami gitu. Nah, jadi itulah perkembangan yang terakhir, dan akan dipanggil kembali dan agenda sidang Selasa depan gitu. Oke, Bang, ini sedikit abu-abu ya, karena mungkin kami media kami harus ada di netral gitu ya. Jadi memang yang bersangkutan sebenarnya ada di sekitaran yang ada yang melihat saksinya. Ada satu mobil itu. Oke, dan akhirnya gak lama sidang itu ditunda, baru dibilang katanya baru hadir. Salah. Persidangan tidak memberikan menunggu. Kesan seolah-olah pengadilan tidak menunggu. Kan memberikan kesan. Oke, bukan statement ya. Bukan. Oke. Nah, kebetulan nih sekarang ini kita ada ungkapan dari Selfie yang bilang katanya Daus selingkuh. Kita lihat tayangannya ini. Oke. Daus. Ya. Apa benar yang diungkapin dari Selfie itu katanya Daus selingkuh? Cuma mau bilang seorang cover boy kan nggak jauh yang namanya dari taksi. Gajah, ada taksi di sini. Gajah. Ya maaf Pak. Hei, saya ngapain sebagai hakim di sini?
Udah selesainya, udah mediasinya bagaimana ini? Enggak, Daus, ini serius, Us. Enggak gini, Oma. Daus pastikan bahwasannya kalau cuma yang namanya perselingkuhan itu nggak ada. Lah kan Daus juga masih pulang ke rumah. Nah iya, dalam hal apa? Buktinya apa? Apa yang namanya chat itu udah udah ontetik, harus udah kuat kan belum juga seperti itu ya Bang ya. Maksudnya ada sayang-sayangan gitu. Iya, Daus kan sama siapa aja. Iya kayak misalnya. Ini namanya cover boy lagi-lagi kan. Tapi kami beneran lu. Bener enggak? Enggak maksud si Daus kan dia sama siapa juga. Iya Beb, iya. Ini sama namanya kerjaan kayak kita kan sering begitu ya. Terdakwa. Iya, Kalau Anda mau Beb, sayang, belajar sama si Rapi. Banyak. Si Rapi mah banyak. Kapan terakhir ketemu Selfie? Di kantor pengacara kita, ya Bang ya. Iya. Di kantor pengacara. Ya, itu terakhir ketemu. Beberapa waktu yang lalu yang waktu kami dapat kualifikasikan sebagai memasuki pekarangan tanpa izin itu dengan alasan hendak merebut anaknya. Dengan mengaku-ngaku ini anak saya, ini anak saya. Nah itu yang kita tahu ya terakhir mereka ketemu. Dan waktu kemarin itu di pengadilan hanya selintas saja. Nah, itulah makanya bisa kita lihat bahwa mereka ada di lingkungan pengadilan agama kelas 1A Depok itu. Itu. Oke, pokoknya kalau begitu kita waktunya rehat sejenak. Nanti kita akan menunggu lagi kesaksian. Iya Bang.